Selamat bertemu kembali pada seri Software Modeling in Practice berdasarkan UML 2.5. Kali ini kita akan membahas topik yang banyak dipertanyakan di forum terkait dengan bagaimana mentransformasikan use case ke dalam kelas diagram. Namun demikian, kali ini kita akan mencoba untuk membahas teknik atau metode pembuatan kelas diagram yang kita create dari state setiap aktornya. Untuk memudahkan pembahasan, kita ambil salah satu studi kasus terkait dengan aktivitas pembelian tiket pesawat. Kasus yang ada adalah seseorang akan merencanakan pergi bertamasya, dia telah menetapkan tanggal dan tempat wisata, dan memutuskan untuk menggunakan pesawat terbang untuk sampai ke kota tujuan wisata. Oleh karena itu, dia segera melakukan pemesanan tiket pesawat secara daring untuk memperoleh harga yang murah dan sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Dari pemesanan daring, diperoleh tahapan pemesanan yaitu pertama, memasukkan kota tujuan dan tanggal penerbangan, mencari penerbangan yang tersedia, memilih penyedia layanan penerbangan, memasukkan data penumpang, membayar secara daring, dan mendapatkan tiket pesawat. Yang harus diselesaikan dari kasus ini adalah bagaimana kelas diagram untuk aktivitas ini dapat dibuat. Dari ilustrasi sebelumnya, kita perlu membuat frame atau fragmen dari setiap kejadian berdasarkan setiap aktor yang melakukan. Dari ilustrasi sebelumnya dapat diketahui satu aktor yaitu pelanggan atau pemesan tiket penerbangan. Kalau kita pelajari dari ilustrasi, kita mendapatkan 5 fragmen. Yang pertama, pelanggan mencari daftar penerbangan. Fragmen kedua, pelanggan memilih penerbangan. Fragmen ketiga, pelanggan memasukkan penumpang dalam perjalanan. Keempat, pelanggan membayar secara online. Kelima, pelanggan menerima tiket penerbangan. Dari kelima fragmen ini, kita akan menggambarkan state diagramnya yang terdiri dari 3 item, yaitu region, state, dan transisi. Region di sini adalah pemesanan tiket penerbangan. Di sini ada 5 state, 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan jumlah fragmen, dan panah antar state yang menunjukkan transisi. Mari kita bahas lebih detail pada slide berikutnya. Sebelum kita bahas penyelesaian dari kasus yang kita hadapi, sebelumnya mari kita ingat kembali state notation dari UML 2.5. Dalam state notation ada 3 bagian, yaitu region, state, dan transisi. Region adalah lingkungan atau area di mana state itu berada, sedangkan state itu sendiri menggambarkan behavior dari instant atau kelas yang berada pada satu waktu tertentu. Dalam hal ini kita akan merelasikan dengan fragmen yang telah kita sebutkan sebelumnya. Di dalam state ada kompartemen. Yang pertama adalah kompartemen nama dari state, paling atas, state name. Kemudian ada kompartemen untuk internal
activities. Di dalam state ada minimal tiga behavior, yaitu entry dengan behaviornya, artinya aktivitas yang dilakukan sebelum masuk ke dalam state atau awalan dari state, behavior state dijalankan. Do adalah behavior yang dijalankan selama berada dalam state. Kemudian exit adalah behavior yang dijalankan sebelum keluar dari state. Setelah selesai menjalankan behavior di dalam satu state, kemudian kita mengenal adanya transisi, yaitu yang mentransformasikan atau yang merubah dari satu state ke state berikutnya, yang dikenal sebagai state asal dan state tujuan. Di dalam transisi, dimungkinkan atau transisi disebabkan oleh adanya trigger, dan trigger itu dapat menjalankan behavior. Di dalam transisi, ada trigger yang mungkin berasal dari banyak trigger, kemudian ada gut yang menjadi prasyarat terjadinya transisi, kemudian ada behavior kalau transisi itu dijalankan. Di sini yang kalau kita lihat, yang gut dan behavior itu adalah opsional. Artinya yang paling penting adalah trigger. Nah, kalau trigger itu tidak ada, maka dianggap sebagai blank trigger dan itu merepresentasikan event otomatis daripada state berakhirnya state. Mari kita terapkan state notation yang kita bahas sebelumnya ke dalam setiap fragmen yang telah kita buat sebelumnya. Fragmen pertama, pelanggan mencari penerbangan. Di sini pelanggan memasukkan data tanggal dan kota tujuan. Kemudian sebelum masuk state untuk mencari penerbangan, kita memerlukan validasi data dari data yang dimasukkan oleh pelanggan. Di sini kita terapkan di entry, di label entry. Kemudian setelah validasi, state akan menjalankan search, yaitu mencari penerbangan yang tersedia. Untuk mencari penerbangan, kita memerlukan data jadwal penerbangan. Setelah search dilakukan, bisa ada dua kemungkinan, yaitu flight tersedia. Di sini kita pertanyakan sebagai gut, is any flight? Kemudian kalau iya ada, berarti kita akan melakukan prepare flight. Kalau tidak, bisa juga kita melakukan retry, mencari kembali. Di sini kita memberikan gut is retry. Kalau kita retry, berarti kita akan search mulai dari awal lagi, mulai dari entry dan do. State kedua yaitu memilih penerbangan. Dari daftar yang diperoleh dari state mencari penerbangan, kemudian kita menampilkan penerbangan tersebut, kita tempatkan di label entry dan behavior show flight. Setelah itu, kita tempatkan state dengan memilih penerbangan. Dari hasil tersebut diperoleh objek berupa pesanan penerbangan. Jika pelanggan mengklik submit, jadi di sini ada trigger on submit, penerbangan yang dipilih akan disimpan dan dilanjutkan ke
state ketiga yaitu pemasukan data penumpang. Di sini validasi data dilakukan sebelum keluar dari state. Sehingga dari state ini diperoleh objek berupa penumpang yang akan berangkat pada jadwal yang dipilih. Jika data penumpang valid, maka kita akan memanggil sistem pembayaran, yaitu kita masuk ke dalam state membayar pesanan. Sebelumnya, kita akan validasi data yang dimasukkan oleh pelanggan atau pemesan, kemudian kita melakukan pembayaran, di sini adalah do/p, kemudian kita akan periksa respon dari pembayaran. Nah, dari state ini dihasilkan objek pembayaran. Dari respon kita bisa memeriksa atau kita bisa mengevaluasi transisi dengan God is okay. Jika iya, maka pembayaran disetujui atau pemesanan disetujui. Kemudian jika tidak, maka kita bisa melakukan pembayaran ulang atau berusaha untuk membayar ulang. Selanjutnya, tahap terakhir atau fragmen terakhir kelima, yaitu terima tiket. Di sini tidak ada label entry dan tidak ada label exit, yang ada hanya melakukan pencetakan tiket. Dari sini dihasilkan objek tiket. Demikian state dari 4 fragmen dapat diceritakan dan digambarkan terkait dengan objek data yang digunakan dan dihasilkan, juga behavior dari setiap state dan transisi yang terjadi. Dari data-data itu kita bisa membuat kelas diagram dari setiap state yang terjadi. Mari kita lihat di slide berikutnya. Dari state diagram sebelumnya, kita bisa mengidentifikasi ada 5 kelas atau 5 objek yang terjadi, yaitu jadwal penerbangan, pesanan penerbangan, penumpang, pembayaran, dan tiket. Sesuai dengan notasi kelas, kompartemen kedua adalah properties, yaitu berupa atribut yang ada dalam satu kelas. Di sini kalau kita lihat, kita bisa melakukan identifikasi data-data apa saja yang diperlukan pada saat menyiapkan jadwal penerbangan. Di sini kita ambil contoh, pertama adalah nomor penerbangan, nama penerbangan, destinasi, jadwal, dan harga. Kemudian dari behavior state dan behavior transisi, kita mendapatkan behavior dari kelas yang kita ingin buat. Yaitu pada fragmen pertama, kita mendapatkan behavior do, search, kemudian validate, kemudian is any flight, is retry, dan prepare flight. Demikian juga dengan fragmen atau state berikutnya, 2, 3, dan 4. Silakan Anda cermati dan Anda lihat kembali kesesuaian antara state diagram sebelumnya dengan kelas diagram yang terbentuk di dalam slide ini. Dari 5 kelas yang terbentuk sebelumnya, kita bisa
gambarkan kelas diagram berupa asosiasi setiap kelas yang terbentuk. Di sini kita ketahui bahwa yang pertama adalah jadwal penerbangan berasosiasi dengan pesanan penerbangan, yaitu dengan multiplicity satu jadwal penerbangan bisa menghasilkan 0 sampai unlimited pesanan penerbangan. Unlimited di sini sebetulnya adalah sesuai dengan kapasitas pesawat. Kemudian di dalam pesanan penerbangan terdiri dari kelas penumpang, kelas pembayaran, dan kelas tiket. Di sini kita menggambarkan dengan asosiasi komposit. Kenapa? Karena kalau kita cermati, kalau pesanan penerbangan kita batalkan atau kita hancurkan, maka penumpang yang ada di dalam pesanan penerbangan, pembayaran, dan tiket semua akan kita hancurkan juga atau kita hilangkan. Di sini multiplicity antara pesanan penerbangan dan penumpang itu satu pesanan penumpangnya 1 sampai 7. Ini terkait dengan regulasi penerbangan dari penyelenggara penerbangan mungkin dibatasi sampai 7. Kemudian untuk transaksi pembayaran 1 asosiasinya. Kemudian pesanan penerbangan dan tiket juga 1 sampai 7 sesuai dengan jumlah penumpang yang di dalam satu pesanan. Nah, di sini setiap asosiasi ada association end name-nya. Di sini adalah schedule dan transaksi ID. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terkait dengan bagaimana kita membuat kelas diagram dari state setiap aktornya, kita bisa memberikan ringkasan prosedur di sini yang harus diingat, yaitu pertama, aktivitas diubah menjadi fragmen dari setiap aktornya untuk menggambarkan state yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, fragmen digambarkan dengan state diagram, ditambahkan object node yang diperlukan, dan dihasilkan dari setiap state-nya. Yang ketiga, kelas dibuat berdasarkan atribut dan behavior state dan transisi. Dalam hal ini adalah kita mengumpulkan behavior dari state dan juga behavior daripada transisi. Yang keempat, ulangi langkah 1 sampai dengan 4 untuk setiap aktor yang terlibat. Langkah 5, lakukan penggabungan merge yang dihasilkan oleh setiap aktor untuk kelas yang bersesuaian atau yang sama. Bisa jadi aktor 1 tidak menghasilkan aktivitas tertentu, tapi aktivitas lain menghasilkan aktivitas tertentu, sehingga bisa ditambahkan pada kelas yang bersesuaian. Yang keenam, kelas diagram dibuat untuk memperlihatkan asosiasi dari kelas diagram yang terbentuk. Demikian pembahasan kita terkait dengan bagaimana membuat kelas diagram dari state aktor atau state dari setiap aktor yang terlibat di dalam suatu aktivitas. Semoga bermanfaat bagi Anda yang mengemari software modeling. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan masalah-masalah yang sering dipertanyakan di dalam suatu forum. Terima kasih.